Ya, silakan. Anda mengajukan eksepsi ya? Ya, Yang Mulia. Ya, eksepsinya mengenai kewenangan. Ya, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dianggap telah dibacakan. Ya, siap Yang Mulia. Terus apa eksepsinya lagi? Terus terkait kedudukan hukum pemohon Yang Mulia. Hukum. Kenapa kedudukan hukum? Karena secara substansi pemohon mempermasalahkan tahapan proses pilkada yang merupakan wewenang daripada Bawaslu Kabupaten Tojan Una. Maka sudah sepatutnya pemohon sebelum mengajukan pemohon di Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu pemohon melakukan pelaporan di Bawaslu Kabupaten Tojan Una sampai mendapat putusan bersifat mengikat yang pokoknya memerintahkan termohon untuk segera melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada TPS sebagaimana didalilkan pada posita poin 3 angka 1 sampai dengan angka 83. Ya, jadi menurut Anda karena itu tidak menyangkut berarti sebetulnya dia nggak punya kedudukan hukum. Ya, siap Yang Mulia. Baik, terus Terkait dengan permohonan tidak jelas atau obskur libel Yang Mulia. Karena pemohon di dalam positanya poin 3 dari angka 1 sampai dengan 83 tidak merinci pada setiap angka berapa jumlah daftar pemilih tetap DPT, berapa jumlah DPPH, berapa pemilih tambahan, jumlah surat suara dan seterusnya Yang Mulia. baik, sekarang saya coba kembali. Kalau kedudukan hukum dilihat dari posisi pasal 198 memenuhi atau tidak ini? Memenuhi Yang Mulia. Memenuhi ya? Ya, masuk Yang Mulia. Tidak memenuhi punya legal standingnya karena permohonan ini mestinya permohonan yang diajukan ke Bawaslu, Ya, bukan Mulia. ke mahkamah itu. Ya, Oke. kalau dari kami seperti itu Mulia. Karena kalau persentasenya ini selisihnya hanya 0,8% Yang Mulia. Ya, Ya. baik. Sekarang di dalil permohonan pemohon. Ya, untuk pokok permohonan Yang Mulia, Ya. kalau untuk membantu pada poin 1 positanya kami membenarkan bahwa termohon sudah tepat dan benar berdasarkan keputusan termohon nomor 502 dan seterusnya. Dan untuk menjawab posita poin 2, termohon membantah dengan tegas terkait tabel yang dibuat oleh karena pemohon mengurangi perolehan suara pasangan calon 3 tanpa menggunakan dasar perhitungan yang jelas, sehingga menurut termohon jumlah perolehan suara yang tertuang dalam tabel 2 pemohon hanya didasari asumsi pemohon yang mengada-ngada Yang Mulia. Baik, berarti yang betul adalah hasil perolehan suara yang Anda tetapkan kan? Iya, siap Yang Mulia. Ya. Jadi tabel yang ditetapkan oleh pemohon itu asumsi saja. Iya Yang Mulia. Oke, tidak berdasar dan diambil dari mana? Iya, Yang Diperoleh Mulia. dari mana? Tidak Iya, jelas. siap, Yang Mulia. Baik, terus Terus terkait poin 3 dalam posita ini diuraikan dari angka 1 sampai 83. Ya. Nah, di dalam posita pemohon ada terdapat 4 dalil yang berbeda Yang Mulia. Kami juga menguraikan satu persatu bantahan kami terhadap poin 1 sampai dengan angka 10 itu menjelaskan tentang keabsahan EKTP yang tidak tervalidasi Yang Mulia. Ya. Untuk itu kami menjawabnya bahwa termohon melaksanakan tugasnya berdasarkan PKPU terkait pemilih tambahan yang menggunakan EKTP dan suket ketika datang untuk memilih menunjukkan EKTP-nya, terus dicatat dalam daftar hadir pemilih pindahan, terus untuk pemilih EKTP dan atau yang menggunakan suket itu tercatat di dalam daftar hadir pemilih tambahan. Nah, itu kami jadikan alat bukti Yang Mulia, alat bukti surat. Nah, terus kami relevankan juga dengan C hasilnya Yang Mulia. Ya. Sehingga kami menganggap bahwa untuk keabsahan EKTP maupun suket itu bukan kewenangan termohon Yang Mulia untuk mengujinya. oke. Itu berarti jawaban saudara mulai halaman 12 dan seterusnya ya. Halaman iya Yang Mulia, dari poin seterusnya ya. 3 angka 1 sampai dengan 11. Terus di angka 12-nya itu dalil pemohon berubah lagi itu Yang Mulia. Ya. Jadi di sini didalilkan bahwa ada surat suara cadangan yang lebih. Nah, untuk menjawab soal itu kami juga menjadikan bukti surat keputusan pemilihan umum tentang penetapan kebutuhan dan spesifikasi logistik berkaitan dengan surat suara. Terus kami juga relevankan dengan C hasil Yang Mulia, yang mana di dalam C hasil ada tercatat surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak terpakai dan seterusnya Yang Mulia. Ya. Sehingga ketika kami relevankan tidak ada surat suara yang dianggap lebih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, ada lagi? Terus dalilnya berubah lagi Yang Mulia. Jadi di poin 34. Nah, di sini dijelaskan bahwa surat suara cadangan surat suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan EKTP suket berjumlah 12 suara. Nah, ini kami bantah Yang Mulia pada pokoknya bahwa di dalam PKPU telah ditetapkan tenggang waktu
daripada daftar pemilih tambahan untuk memilih di TPS pada pukul 12 sampai dengan 13.00 yang mulia. Nah, jadi ketika surat suara masih tersedia, maka pemilih tambahan berhak untuk memilih yang mulia. Jadi dapat dimaknai bahwa surat suara cadangan tidak hanya diperuntukkan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai, maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya. Jadi Nah, itu begini, ya, penggunaan pemilih tambahan itu bisa dipakai yang 2,5%. ya, siap yang mulia. Tapi sisa yang tidak digunakan yang sesuai DPT itu kan juga bisa kan? Ya, siap yang mulia. Tidak ada kelebihan begitu kan? Iya, tidak ada kelebihan yang mulia. Ya. Nah, terus di dalil pemohon pada poin 3 angka 73 sampai 83 dalilnya bahwa pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih. Nah, untuk membantah soal itu termohon mengajukan bukti surat terkait dengan daftar hadir pemilih tambahan. Berikut konfirmasi daripada Dukcapil bahwasanya yang tidak dicantumkan alamat pemilih semua beralamat di desa dan kecamatan yang sama yang mulia. Itu ada buktinya? Ada yang mulia. Bukti berapa, T berapa itu? Yang mohon izin di T yang mulia 188 sampai dengan T208 yang mulia. 208. Ya. Jadi, intinya pemilih tambahan itu ada daftar tersendiri ya? Ya yang mulia, jadi ada daftar hadirnya. Identitas, Ya. daftar di dalam Ya, jadi dalam daftar identitas hadirnya. dan alamatnya. Iya yang mulia. Jadi dalam daftar hadir, di dalam daftar hadir memang kita lihat tidak mencantumkan alamat, tapi pada prinsipnya merujuk ke PKPU bahwasanya pemilih yang di desa itu berhak untuk memilih ketika memperlihatkan EKTP dan suket ketika masih ada tenggang waktu. Maka kami konfirmasi ke Dukcapil bahwa orang-orang yang dimaksud adalah memang berdomisili situ yang mulia. Oke. Nah, Terus sekarang saya minta konfirmasi pada waktu penghitungan suara di daerah atau di TPS yang Anda sebutkan tadi. ya, Itu siap yang mulia. semua selesai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang mulia karena semua Ada saksi keberatan dari pasangan calon? tidak ada yang mulia karena semua saksi pemohon juga ikut bertanda tangan yang mulia di dalam hasilnya. Iya yang mulia. Panwasnya juga ada di situ. Iya yang mulia, semuanya ada yang mulia. Oke. Ya, baik. Apalagi? Terus dalam posita poin 4 juga masih menyinggung soal EKTP dan surat keterangan yang mulia. Mungkin kami anggap ini telah terbacakan juga. Ya, sudah dianggap dibacakan. Ya, berikut juga dengan dalil posita pemohon pada poin 5. Di sini juga masih menyinggung soal EKTP dan suket yang memungkinkan untuk memenangkan pasangan calon 03 yang mulia. Nah, ini juga kami sudah bantah karena terkait itu pemilih ini kan sifatnya rahasia yang mulia. Jadi kembali ke asas itu saja yang mulia kami. Ya, jadi tidak bisa diketahui Iya, yang yaitu mulia. memilih siapa, Iya, siap, yang mulia. merugikan siapa dan menguntungkan siapa Iya, tidak bisa siap yang diketahui. mulia. Terus terkait pada posita poin 6 pemohon, di sini juga menjelaskan ada beberapa orang yang tidak terdaftar dalam siak kependudukan Kabupaten Tojo Una yang mulia. Di sini juga kami sudah konfirmasi ke Dukcapil bahwa orang-orang yang dimaksud telah terdaftar yang mulia dan mereka berkedudukan di Kabupaten Tojo Una. Itu juga kami lampirkan bukti di T221 yang mulia. T221. Ya. Baik. Nah, terkait poin 7 ada dugaan pelanggaran melakukan pembuatan suket dan menggunakan atribut pasangan calon nomor 3. Ini juga sudah diumumkan oleh Bawaslu bahwa tidak terpenuhi unsur pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga yang dimaksud itu sudah dihentikan yang mulia. Untuk lebih lanjut mungkin nanti Bawaslu akan menjelaskan yang mulia. Ya. Ya, saya kira yang lain seluruhnya dianggap telah dibacakan. Ya, terima kasih yang mulia. Terus sekarang petitumnya. Dalam petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nomor 502 dan seterusnya. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Admin Lasimpala SIP dan Muhammad Badawi A. Abdullah SPI.
perolehan suara 8.568. 2. Insinyur Randy M. Afandi Lamarjido dan Dr. Andes Hasan Lasiata MM, perolehan suara 33.028. 3. Muhammad Lahai SH dan Ilham SH, perolehan suara 33.822 suara. 4. Insinyur Suprapto Daeng Situru SM dan Muhammad Afnan Rahmat SH, perolehan suara 17.948. Jumlah suara sah 93.366. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Prof. Saldi ada? Silakan. Saudara kuasa termohon ya. Iya, Yang Mulia. Itu ada tabel di halaman 13. Coba Anda lihat. Halaman 13. Sudah? Ya. Nah, itu kan ada TPS 01 Desa Mendowe, Tabel. Kecamatan Pantasia Barat itu, Petasia Barat. Mohon izin Yang Mulia. Kayaknya bukan itu, salah. Ya. Oh, maaf. Sorry. Ya. Maaf Pak Ketua, silakan lanjutkan. Oke. Yang Mulia? Ya, Pak Manan aja. Saya Silakan. hanya mengkonfirmasi saja Ya. bahwa di dalam permohonan pemohon ada terjadi 2 kali pencoblosan ulang, maksudnya pencoblosan Ya. ulang di TPS 5 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo. Ini bagaimana tanggapan KPU? Apakah saya lihat di halaman 53 ini tidak ditanggapi ini mengenai ini? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kalau untuk ini memang ada salah satu pemilih yang mencoblos 2 kali dan itu sudah ditindaklanjuti ke kepolisian, terus mendapatkan putusan pengadilan yang berkuasa tetap. Terus yang kedua, kalau untuk yang pencoblosan 2 kali di TPS yang tadi yang Mulia sebutkan itu, ini di TPS yang berbeda Yang Mulia. Tapi itu tidak ditemukan oleh Bawaslu juga Yang Mulia terkait dengan itu, karena kita juga mengajukan ada bukti kejadian khusus yang mana isinya itu nihil Yang Mulia, tidak ada catatan sama sekali tentang itu Yang Mulia. Jadi itu ada di TPS yang berbeda. Yang satu tidak ditemukan, yang satu memang ditemukan dan diteruskan sudah mendapatkan putusan pengadilan Yang Mulia. Apa putusan pengadilannya? Bersalah Yang Mulia. Yang satu atas nama siapa itu ya? Di sini kenapa tidak ditanggapi, tidak dimasukkan dalam tanggapannya ini, khusus TPS 05 Kelurahan Muara Toba itu? Muara Toba itu dalil 7 6. Atau diajukan buktinya, putusan pengadilannya ada? Untuk putusan pengadilan kami juga tidak ajukan bukti Yang Mulia, belum diterima. Belum diterima? Iya, siap Yang Karena Mulia. belakangan ini putusan. Iya, siap Yang Mulia. Iya. Tetapi itu di dalam tanggapan ini saudara tidak masukkan ya? Iya Yang Mulia. Ya, Nanti Bawaslu mungkin itu. ya terima kasih. Ya, makasih Yang Mulia. Ya, nanti Bawaslu supaya disiapkan itu. Ini pihak terkait dulu, silakan. Perkara 28. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pihak terkait perkara 28 mengajukan eksepsi Ya. tentang Sama mengenai sama kewenangan? ya, sama majelis Oke, terus? Yang Mulia. Apalagi? Kemudian legal standing, kedudukan hukum. Legal standing gimana? Kedudukan hukum secara formal, pemohon memiliki kedudukan hukum, tetapi material yang disampaikan oleh pemohon bukan perselisihan atau pergeseran suara. Oke. Yang Mulia. Sesuai dengan pasal 8 huruf ayat 3 huruf 4. Mestinya legal standing itu tidak di mahkamah, tapi legal standingnya pada waktu Ya, ke Bawaslu. ke Bawaslu, sama dengan termohon Yang Mulia. Ya, terus Kemudian sekarang tenggang waktu Yang Mulia, tenggang waktu pengajuan permohonan memenuhi syarat, namun kami menganggap bahwa pemohon tidak memiliki legal standing, maka secara mutatis mutandis tenggang waktu tidak berlaku untuk pemohon. Oke. Kemudian permohonan tidak jelas. Ya, tidak jelasnya karena tempat dan yang tidak sasarannya ya. Ya, karena tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 tentang sengketa perselisihan suara. Ya. Kemudian pertentangan antara petitum dan posita Yang Mulia. Ya, antara posita dan petitum. Ya, posita dan petitum. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Dalam dalil pemohon hanya mempersoalkan DPTB dan DPH dan kelebihan surat suara 2,5%. Ya. Sementara dalam petitum pemohon meminta PSU di 80 TPS. Oke, di dalam positanya nggak menyebut. Ya, tidak mewujudkan syarat-syarat tidak menyebut PSU. lokusnya, ya. Ya. Di dalam posita tidak menyebut lokus,
tidak menunjukkan Tapi lokus, di dalam petitum meminta PSU minta PSU di 80 TPS. 80 TPS juga tidak menyebut lokusnya. Ya, tidak menyebutkan lokusnya. Oke. Oke, kemudian yang mulia pada pokok-pokok permohonan, pertama, kami menolak secara tegas seluruh dalil pemohon. Ya. Kemudian untuk dalil pemohon pada angka 3 yang dipersoalkan 80 TPS itu, Ya. itu kami telah jawab di poin 7 yang mulia sampai dengan poin 7.167 beserta bukti-bukti yang kami telah lampirkan. Oke. Sampai 7 berapa titik berapa? 167. 7.1 sampai dengan 7.167 halaman 60. Halaman berapa? 60. 60. Oke. Intinya, yang mulia, Ya. jawaban kami pertama, seluruh form C hasil itu ditandatangani oleh seluruh saksi termasuk saksi pemohon. Baik di tingkat TPS, terus Di tingkat TPS, form D di tingkat kecamatan, Kecamatan. kecuali di kabupaten. Oh, protesnya hanya di tingkat kabupaten. Di kabupaten. Karena setelah diketahui rekapitulasinya kalah. Setelah gitu. diketahui kalah, baru mereka ngambil di tingkat kabupaten. Oke, terus Kemudian hal yang penting yang mulia, di seluruh TPS tidak terdapat form C keberatan khusus, kejadian khusus atau keberatan saksi. oke. Jadi kita menganggap clear Ya. di soal dalil pemohon. Ya. Kemudian yang mulia, berkaitan dengan dalil pemohon terhadap beberapa pemilih yang memiliki identitas ganda, itu telah kami ajukan bukti PT 98 yang mulia. PT 98. Ini mengenai Itu adalah konfirmasi dari, pemilih ganda itu. ya, konfirmasi dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Tojo Una-Una yang menyatakan bahwa mereka dalam dalil pemohon itu adalah penduduk Tojo Una-Una dan memiliki hak pilih. Itu berarti warga negara atau penduduk yang berbeda sebetulnya. Penduduk yang berbeda. Oke. Yang memilih itu adalah penduduk yang nama-nama dicantumkan itu adalah penduduk yang memiliki hak pilih di Kabupaten Tojo Una-Una. Oke, tapi itu berbeda orangnya ya. Ya. Bukan sama tuh? Ya. Ya, terus Kemudian terkait dengan dalil-dalil pemohon, kami akan menanggapi dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan pihak terkait. Antara lain pembagian sembako pada hari masa tenang yang dilakukan oleh salah satu tim kampanye kami. Itu sudah dilaporkan di Bawaslu dan Bawaslu nyatakan tidak memenuhi dua bukti yang sah menurut hukum dan dihentikan. Begitu juga prinsipal kami, Wakil Bupati Saudara Ilham SH, melakukan dugaan pelanggaran kampanye dan dilaporkan di Bawaslu. Kemudian setelah dikaji oleh Bawaslu dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan. ya. Saya kira untuk pokok-pokok permohonan, tanggapan pokok permohonan itu saja yang mulia. Kalau diizinkan kita masuk. Saya minta konfirmasi, coba dibuka di halaman 77. Angka 16. Yang berkaitan dengan petitum angka 3. Ya. Gimana itu? Ya, ini dalil yang tidak tepat, yang mulia. Ya. Karena Jadi itu pemohon kan minta dilakukan Ya. pemilihan ulang itu. pemilihan petitum ulang, tiga. dalil pemohon ini tidak didukung oleh fakta yang konkret di lapangan dan tidak tepat, yang mulia. Karena PSU yang dimohonkan oleh pemohon adalah tidak sesuai dengan pasal 112 ayat 123 Undang-Undang Pilkada. Oke. Itu artinya petitum itu hakim minta suruh memilih PSU-nya di mana saja yang milih hakim itu berarti. Enggak, tidak memenuhi syarat PSU yang dia minta. Oh, tidak. Enggak, artinya kalau itu tidak jelas di mana yang ditunjuk, berarti nanti hakim yang memilihkan TPS ini diulang gitu. Iya. Ya. Baik. Terus petitum sekarang? Petitum pertama dalam eksepsi, menerima eksepsi dan menerima dan mengabulkan eksepsi dari pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO
dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Tojo Una nomor 502 dan seterusnya. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil. Demikian keterangan yang diajukan pada persidangan Yang Mulia ini tanggal 15 Februari 2021. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Saya kembalikan Yang Mulia. Ya, terima kasih. Prof. Saldi ada? Cukup, Yang Mulia ada? Cukup. Ya, terima kasih pihak terkait. Sekarang yang terakhir untuk perkara 28 dari Bawaslu. Ya, Bawaslu ini ada 3 halaman ringkasan yang dibatalkan, dipilih yang penting saja yang berkaitan dengan apa yang belum terungkap tadi. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keterangan Bawaslu atas pokok permohonan. Berdasarkan poin 2, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Tojo Una tahun 2020, terdapat keberatan saksi dari pasangan calon nomor 2 terkait adanya pengguna DPTB yang menggunakan EKTP tidak dicantumkan alamat di daftar hadir. Bawaslu Kabupaten Tojo Una mengeluarkan surat rekomendasi pembukaan kotak. Kemudian rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una, bukti PK02. Jadi itu sudah diselesaikan ya? Sudah diselesaikan. Ya, terus? Kemudian poin ketiga, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada penggelembungan suara pengguna DPPH dan DPTB, surat suara terpakai melebihi surat suara cadangan yakni 2,5% berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tojo Una dan jajaran pengawas TPS, pengguna hak pilih DPPH dan DPTB sesuai dengan penggunaannya. Bukti PK03 Yang Mulia. Baik. Poin 4, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan adanya kelebihan penggunaan surat suara yakni 2,5% di TPS 4 Desa Buntongi. Pada faktanya Desa Buntongi hanya memiliki 2 TPS. Oke. Itu di dalam permohonan mengatakan ada TPS 4. Ya. Padahal itu di situ hanya 2 TPS. 1 dan 2 ya. Ya. Poin 5, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada ketidaksesuaian antara pengguna DPPH dan DPTB berdasarkan hasil pengawas pemilihan TPS 03 Kelurahan Bailo Baru tidak ditemukan adanya pengguna hak pilih yang tidak sesuai Ini berdasarkan surat edaran Bawaslu nomor 0879/K-Bawaslu dan seterusnya tentang pelaksanaan pemilihan tahapan dan seterusnya pada angka 10 menjelaskan dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C pemberitahuan, maka pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTPL atau suket. Bukti PK03 Yang Mulia. Ya. Poin 6, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat pemilih DPTB yang menggunakan EKTP tidak mencantumkan alamat pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, hal tersebut masuk dalam kejadian khusus, direkomendasikan berdasarkan surat saran perbaikan nomor 361 dan seterusnya tertanggal 15 Desember untuk melakukan pembukaan kotak melihat secara bersama-sama daftar hadir pemilih. Nah, didapatkan 20 pemilih yang menggunakan EKTP tidak dicantumkan alamat, dan saksi minta dijadikan untuk keberatan saksi bukti PK05. Ya. Poin 7, bahwa laporan nomor 02 dengan terlapor atas nama Agus Salim Esa dan terlapor Muhammad Anwar Lapadara terkait adanya pengawalan pembagian sembako yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Lapadara selaku tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi, tidak ada saksi yang menghadiri undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187 Undang-Undang 10 2016 PK06 Yang Mulia. Baik. Bahwa laporan nomor 5 dengan pelapor atas nama Mustafa Badwi dan terlapor Burhanuddin Lahai terkait adanya keberpihakan ASN melakukan pembagian sembako di Kelurahan Uin Tenaga Atas dan Desa Borone, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187 Undang-Undang 10 2016. Tidak terpenuhi unsur. Dan pembagian sembako tersebut. Ya, terus dibacakan itu 9. Poin 9, laporan nomor 6, pelapor atas nama Mustafa Wadwi, terlapor Muhammad Kusno terkait adanya keberpihakan ASN melakukan pembagian bantuan UMKM di Aula Dinas Perindako, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan di sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Poin 10, bahwa laporan nomor 8, Agung Wahyu Putra Setiawan terlapor Irma Muhammad dan Margareta terkait adanya pembagian sembako di Kelurahan Uin Tenaga Atas, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi tidak melihat langsung dan mengetahui pasti terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan kedua sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Ya, nomor 11. Nomor 11, laporan nomor 7, pelapor atas nama Sukman terlapor Ilham Lawidu terkait adanya kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh terlapor di masa tenang
Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi, tidak ada yang menyebutkan adanya ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu terkait kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan tidak terpenuhi unsur pasal 187. Poin ke-12 yang mulia, laporan nomor 9, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan dengan terlapor Zainab Lombo terkait dengan mengizinkan pemilih menggunakan surat keterangan. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi, tidak ada saksi yang menghadiri undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan Gakumdu Sentra Gakumdu penggunaan suket sah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 bukti PK 08. Sah. Baik, terus 13. Nomor 13, laporan nomor 10 atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, terlapor Abdul Rashid Hasim terkait adanya pembuatan surat keterangan yang dilakukan oleh Kepala Desa TTB berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi. Tidak ada yang mengatakan bahwa terlapor yang melakukan pembuatan suket tersebut. Yang kemudian pembahasan Sentra Gakumdu tidak terpenuhi unsur pasal 187. Pembuatan suket tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una di rumah Kepala Desa TTB. Bukti PK 12. Jadi bukan dilakukan oleh kepala desa tapi dukcapil ya. Benar yang mulia. Oke, terus. Poin 14, laporan nomor 10, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, terlapor Abdul Khalil, terkait dengan mengizinkan pemilih menggunakan surat keterangan berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu terhadap saksi-saksi. Tidak ada saksi yang melihat langsung dan tidak mengetahui pasti kegiatan tersebut yang kemudian dilakukan pembahasan Sentra Gakumdu penggunaan suket sah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020. Bukti PK 12. Demikian yang mulia keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.